Baik, sudah cukup waktunya. Silakan untuk yang pertama, periode pemerintahan Daulah Abbasiyah yang terbagi menjadi 5 periode itu apa saja? Silakan untuk Agna dan Airsa. Silakan mau siapa dulu? Agna dulu atau Airsa dulu? Silakan. Pemerintahan Daulah Abbas dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. B. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. C. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwais dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. D. Periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Sasanid. Periode pertama 590 sampai 656 Hijriah atau 1195 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Jadi pengaruh dari kerajaan atau dinasti Abbasiyah itu ada 2 dinasti. Yang pertama tadi dinasti dari mana? Dari Persia dengan Turki. Ya. Persia itu nama sekarang ada yang tahu enggak? Nama sekarang itu mana? Persia itu nama sekarang negara apa? Ayo, ada yang tahu? I, depannya I, 4 huruf. Irak. I, belakangnya N. Iran. Ya, Iran, ya. Persia itu sekarang namanya Iran. Betul, jadi akhir dari masa periode Abbasiyah ini tadi yang disampaikan oleh Agna itu yang kelima, ya, bebas dari pengaruh dari dinasti apapun. Tapi ternyata tidak ada pengaruh dari dinasti itu justru memunculkan masalah baru, ya, yaitu ternyata diserang oleh satu kerajaan, ya. Tadi kerajaan apa? Kerajaan Mongol, kerajaan Mongolia yang ada di Spanyol. Nah, akhirnya kerajaan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini runtuh, begitu ya. Tapi sudah lama sekali ya, 508 tahun. 508 tahun masa usia manusia kan ya. Umumnya 63. Ini sudah hampir ratusan, setengah milenium. Lama sekali. Baik, terima kasih Agna. Aisyah kok tadi diam? Apa ada masalah? Ada masalah dengan ini ya, mikrofonnya? Halo Alisa. Ya, ya sudah. Tidak ada masalah toh? Tadi kok tidak dibagi, harusnya dibagi. Ya, Alisa sama Agna. Sudah diborong sama Agna. Iya. Nah, yuk lanjutkan. Nah, sekarang siapa saja para khalifah Abbasiyah? Siapa saja akan dibahas oleh Anas Bisma dan Aulia. Silahkan. Siapa dulu?
Aulia dulu atau Bisma dulu? Bapaknya dulu terus. Murah, kira-kira video. Digerai UP dong ya? UP. Halo, silahkan. Silahkan. Halo. Dari Bani Abbasiyah. 1. Abbasiyah. Abbasiyah. 2. Al-Mansur. 3. Al-Mahdi. 4. Al-Hadi. 5. Astagfirullah gitu. Ar-Rasyid. Yuk. Rasid 6. siapa? Syed, kulit Syed. 6. Al-Amin. 7. Al-Ma'mun. Seterusnya dilanjutkan oleh Aulia. Aulia, ya silahkan Aulia. 8 Al-Mutasim, 9 Al-Wasid, 10 Al-Mutawakkil, 11 Al-Muntasir, 12 Al-Mutakin, 13 Al-Mu'taz, 14 Al-Muqtadi, 15 Al-Mu'tamid. Oke. Tadi yang pertama siapa? As-Soffah, Abul Abbas As-Soffah. Itu ya. Iya, Pak. Itu pertama sekaligus pendiri. Kemudian nomor 2 siapa? Al-Mansur. Al-Mansur, Al-Mansur. Bagus. Jumlahnya berapa rajanya? Khalifahnya berapa khalifahnya? 15, Pak. 15. juga sebenarnya. Tapi yang di buku rangkumannya ada 15. Iya, 15. 15. Kalau semuanya itu kan dari garis keturunannya, ya. Kalau yang menjadi raja totalnya ada 15. 15 itu 508 tahun. Lama sekali ya. Itu jadi dulu itu modelnya, kalau kita kan sekarang sudah negara ya, negara republik, ada negara demokrat, ya. Kemudian dari dulu setelah pemerintahan Islam itu ada khilafah, ya, khalifah. Pemerintahannya bentuk khilafah, yang menjadi raja atau yang menjadi presiden itu adalah khalifah. Kalau wali kota itu pemimpin satu kota, bupati satu kabupaten, gubernur memimpin beberapa kabupaten atau kota, ya. Kalau presiden memimpin beberapa provinsi. Nah, gitu ya. Kalau khalifah ini memimpin semua umat Islam di dunia saat itu. Ya, jadi Khalifah Abu Bakar Siddiq itu ya pemimpin umat Islam dunia saat itu. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, ya pemimpin Islam dunia. Nah, setelah itu ada Umayyah, ada Abbasiyah. Di Khalifah Al-Mansur itu ya pemimpin dunia. Berat sekali ya tanggung jawabnya. Baik, terima kasih untuk yang nomor 2, Khalifah-Khalifah di Abbasiyah, Anas Bisma dan Aulia. Terima kasih. Selanjutnya puncak keemasan Daulah Abbasiyah pada masa siapa akan dibahas oleh Fa'a dan Fatia. Silahkan. Yo. Kejayaan Daulah Bani Abbasiyah berlangsung pada masa Khalifah Harun al-Rasyid yang meninggal pada tahun
786 sampai Hmm. 809 Masehi. Dan anaknya Khalifah Al-Ma'mun memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa ini terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan banyak muncul para ilmuwan dalam berbagai bidang. Daulah Abbasiyah juga memiliki kekuatan militer dan hubungan diplomatik yang luas. Lalu, untuk sistem pemerintahannya, Bani Abbasiyah memberikan posisi penting dalam pemerintah pada orang non-Arab seperti Iran dan Turki. Ini membuat Bani Abbasiyah mengadaptasi sistem pemerintahan dan kebudayaan Persia yang sebelumnya sudah maju. Dilanjutkan oleh Fatih Azawanapisa. Oke, silahkan Fatia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, lembaga penterjemah yang menerjemahkan kitab dari Yunani kuno dan India, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Berbeda dengan Bani Umayyah yang melakukan diskriminasi pada orang non-Arab, Bani Abbasiyah memberikan posisi penting dalam pemerintahan pada orang non-Arab seperti Iran dan Turki. Ini membuat Bani Abbasiyah mengadaptasi sistem pemerintahan dan kebudayaan Persia yang sebelumnya sudah maju. Dengan sistem pemerintahan ini, Bani Abbasiyah mampu mengatur wilayahnya dengan lebih efektif dan memberikan pendapatan yang besar kepada pemerintahan kekhalifahan. Para ilmuwan dari suku pimpinan seperti Al-Khwarizmi juga bisa melakukan penelitian dan menulis buku dengan bebas, yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Khalifah dari Bani Abbasiyah menggabungkan pendekatan militer dan diplomasi untuk menghadapi lawan-lawannya. Harun al-Rashid misalnya melakukan serangan ke Anatolia ketika Romawi Timur di bawah Kaisar Nikomeros melanggar perjanjian. Namun, dia juga melakukan hubungan baik dengan Kekaisaran Karel yang agung di Prancis dan dengan dinasti Tang di Cina. Hubungan baik ini membuka peluang perdagangan antar negara yang memberi sumbangan pada perekonomian Bani Abbasiyah. Jadi memang perkembangan saat itu sudah mencapai banyak bidang ya, Pak Ah dan Fatia ya. Iya, Pak. Sudah banyak bidang perdagangan, pendidikan, bahkan menerjemahkan buku, ya bagus. Jadi saat itu memang sudah maju sekali Islam. Baik, terima kasih Pak A, Fatia. Selanjutnya Khalifah terakhir Darul Abbasiyah itu siapa? Nah, coba Mario dan Dava, silakan. Khalifah terakhir Bani Abbasiyah yaitu Al-Mustasim Billah. Mustaksim bukannya yang ke ini 7. Mustaksim yang ke-7 ya. Coba yang lain yang kalau kurang tepat bisa langsung dikoreksi. Yang terakhir ya. Yang terakhir coba tadi Mario sama siapa? Sama Dava. Coba Dava. Betul tidak? Al-Mutamid, Pak. Mu'tamid. Al-Mutamid. Iya, itu yang terakhir Al-Mu'tamid. Yang Mu'tasim yang ke-7 kalau tidak salah. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan jatuhnya Daulah Abbasiyah itu apa? Coba Mario dan Dava. Yang jatuh sampai akhirnya jatuh kerajaannya, daulahnya itu kira-kira penyebabnya apa? Penyebab jatuhan kerajaan Islam Indonesia adalah perpecahan umat Islam pada masa itu. Kedua, cinta dunia dan takut mati kaum muslimin, khususnya anggota kerajaan Islam Andalusia ketika memudarnya atau hilangnya peran ulama pada saat itu. Jadi memang masalah ini ya, masalah internal ya, internal dari kerajaan itu sendiri ya, perebutan kekuasaan seperti itu. Ya, bagus. Baik, selanjutnya sebelumnya terima kasih Mario dan Dava ya. Selanjutnya untuk penemu bidang kedokteran filsafat matematika akan dibahas oleh Satrio dan Nadia. Silakan Satrio.
Silakan Satrio. Penemu Islam. 1. Al penemu apa? Kok penemu Islam? Penemu bidang filsafat. Penemu bidang filsafat, matematika, dan kedokteran. Silahkan, yang filsafat siapa, kedokteran siapa? Satu, Al-Khawarizm. Yang kedua, yang bidang kedokteran? Al-Kindi. Al-Kindi, betul. Al-Karaji. Karaji. Al-Farabi. Ya, Al-Farabi. Ya. Keempat, Al-Bani. Kelima, Al-Biruni. Al-Biruni. Keenam, Al-Qayyam. Al-Khayyam. Oke. Ibnu Sina. Ibnu Sina, betul. Terus kemudian yang bidang matematika tadi siapa? Bidang matematika. Yang bidang matematika? Yang bidang matematika Al-Khawaris. Nah, ini yang matematika Al-Khawarizmi. Nah, ini bisa kalian amati di layar ya. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini ilmuwan muslim, pencipta konsep algoritma, pencipta bilangan nol, penemu bilangan nol. Nol dalam matematika itu ini beliau yang menciptakan. Itu ya. Baik, terima kasih untuk paparannya Satrio dan Nadia. Kemudian selanjutnya untuk yang falak, astronomi, dan tafsir, silahkan Nadina dan Naila. Nah, terima kasih Satrio. Satrio di mana nih posisinya? Masih di mana ini? Suaranya kok apa di jalan? Lagi di rumah. Ada saya lagi main. Oke, selanjutnya Nadina sama Naila ya. Silakan. Halo, Nadina, Naila. Ya, Pak. Aduh. Oke, silakan falak, astronomi, dan tafsir. Nama penemu atau tokoh penemu ilmu falak adalah Nabi Idris. Nabi Idris kerap kali disebut ketika pembicaraan tentang founding father ilmu falak. Ia adalah orang yang pertama mengajarkan tentang perhitungan. Nama lengkapnya adalah Idris bin Syed. Ia adalah orang yang pertama menulis menggunakan pena, menghasilkan ilmu hikmah, hisab, dan perbintangan. Yang kedua, mengenal Al-Batani, ahli astronomi jauh sebelum teleskop ditemukan. Al-Batani yang dikenal dengan nama Latin Albategnius adalah seseorang astronomi dan ahli matematika Arab yang lahir pada 858 Masehi di Harran. Dia sering dianggap sebagai salah satu astronom Islam terbesar. Terus tokoh penemu atau ahli ilmu tafsir adalah Ibnu Katsir yang kini menulis sebanyak 10 jilid. Di samping itu, ia juga menulis buku Fadail Al-Quran berisi ringkasan sejarah Al-Quran.
Tafsir Ibnu Katsir 10 jilid itu besar sekali loh. Ya. Baik, terima kasih Naila dan Nadina. Aku buka referensi yang lain ya. Buka referensi yang lain ya, selain yang di buku. Di buku kayaknya nggak ada, Pak. Makan cari yang di Google. Makanya itu di halaman 235 ada. Halaman 23. Nah, ini Abu Ma'syar Al-Falaki. Nah, ini ahli falak ya, zaman dinasti Abbasiyah. Kalau Nabi Idris ya jauh sebelum Nabi Muhammad, malah nabi-nabi era pertama kalau Nabi Idris ya. Masih berupa konsep-konsep ini. Kalau sudah Al-Falaki, Abu Ma'syar Al-Falaki, ini sudah berupa disiplin ilmu. Nah, itu ya. Baik, terima kasih Naila dan Nadina. Untuk yang selanjutnya ilmu hadis, kalam, tasawuf, dan fikih. Ya, silahkan. Waktu hampir habis. Nina dan Raffi. Penelitian Islam di bidang ilmu hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam atau Wasil bin Atta, Abu Zail al-Alaf, Adam, Abu Hasan al-Ash'ari, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Betul. Silahkan yang satunya, Raffi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf adalah Al-Qusyairi dengan karyanya Ar-Risalatul Qusyairiyah, Sahabuddin dengan karyanya Al-Wariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basud, Al-Wajiz, dan lain-lain. Tokoh Islam pada para iman fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. Mazhab Hambali. Nah, mazhab kan ada 4 ya ini. Ya, kalau kita kan mengikuti mazhab Syafi'i. Di Indonesia mengikuti umumnya mazhab Syafi'i. Baik, terima kasih Nina dan Raffi ya. Selanjutnya untuk perkembangan kebudayaan, Rashid dan Shaina. Silahkan Rashid, Shaina. Siapa dulu? Rashid dulu atau Shaina dulu? Ayo Sid. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 Masehi. Lanjutkan Saina. Silahkan Saina. B. Kota Samara letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mumil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi, pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islaminasi,
Islamisasi pemerintah, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fiqh, dan etika Islam, sastra, seni dan penerjemahan, serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar kutab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Bagus sekali Rashid dan Shaina. Ternyata dari dulu zaman Abbasiyah itu pemerintahnya sudah maju ya. Islam sudah mencapai puncak kemasannya. Semua bidang ternyata sudah pernah dikembangkan, bahkan sampai industri. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini peta kekuasaan Khalifah Abbasiyah saat itu. Pusat kotanya ada di Baghdad. Nah ini dekat dengan Damaskus, Yerusalem, kemudian Mosul. Mosul ini kota yang paling banyak sejarahnya. Baik, selanjutnya terima kasih untuk Shaina dan Rashid. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, selanjutnya yang terakhir adalah penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya, kira-kira apa saja? Silakan Syifa, Tias, dan Naysila bisa dipaparkan langsung. Silahkan, penyebabnya kira-kira apa bisa runtuh? Apa saja penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah? 1. Timbulnya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kerajaan yang melepaskan diri dari misal dinasti Aghabliyah di Turnisla, dinasti Samaniyah di Asia Tengah. Dilanjutkan oleh Syifa. Ya, Syifa, silakan Syifa. Ayo Syifa, silakan. Perebutan kekuasaan antara anggota dinasti Abbasiyah, perebutan jabatan khalifah yang diperparah dengan persamaan antara faksi-faksi di Baghdad seperti kelompok pasukan Turki serta para bangsawan Persia dan Arab. Oke. Selanjutnya Tias. Wilayah-wilayah dan melemahkan tiga khalifah Abbasiyah yang menyebabkan kekuasaan dinasti Abbasiyah lemah. Menyerang pada 1258 yang dipimpin oleh Surat. Ternyata Raja Bulagukan saat itu dia rajanya ya, yang dulu juga menyerang Indonesia, yaitu pada kerajaan Singosari. Raja besarnya Bulagukan mengutus utusan ke kerajaan Singosari, akan tetapi tidak diterima oleh Raja Singosari, kemudian kupingnya diputus, kuping kanan diputus, dipotong oleh Raja Singosari, kemudian kembali ke Mongol. Dulu memang kerajaan Mongol ini sangat aktif sekali melakukan penyerangan-penyerangan di daerah-daerah. Berarti Indonesia sudah ada ya saat itu ya. Selanjutnya sudah habis. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya terima kasih untuk Syifa, Tias, dan Naysila tadi sudah memaparkan dan sudah bisa mengambil referensi dari luar.